Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rahayu Kristiti, NIM saya 2300024019. Saya berasal dari kelas Hukum A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Fitriatus Salihah SHMH tentang pengantar ilmu hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan sun politikun, di mana manusia itu sendiri merupakan sekumpulan orang yang suka bergaul, berkumpul, dan manusia suka bermasyarakat. Dan karena sifatnya yang satu sama lain selalu ingin berkumpul, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan sun politikun, di mana manusia itu sendiri merupakan sifat pembentukan masyarakat. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah masyarakat teratur karena sengaja untuk tujuan tertentu. Yang kedua, masyarakat teratur dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, masyarakat yang tidak teratur. Faktor-faktor tersebut adalah merupakan pembagian masyarakat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan hubungan kekeluargaan dibagi menjadi rumah tangga, sanak saudara, satu suku, satu bangsa, dan yang lain-lain. Pengertian kekeluargaan itu sendiri merupakan suatu sifat atau ciri organisme kehidupan masyarakat yang paling kecil, yaitu kekeluargaan yang berdasarkan anggotanya berupa ayah, ibu, dan anak-anak, yang selalu didasarkan pada rasa cinta kasih, sayang, persatuan dan kesatuan, rasa senasib sepenanggungan, hubungan batin yang kental, toleransi yang tinggi, dan tidak adanya nafsu mencari keuntungan sendiri dengan untuk merugikan orang lain. Baik, di sini saya akan memberitahu berdasarkan peri kehidupan atau peri kebudayaan. Masyarakat dibagi menjadi 5 golongan sendiri, yaitu masyarakat primitif dan masyarakat modern. Yang kedua, masyarakat desa dan kota. Yang ketiga, masyarakat teritorial. Yang keempat, masyarakat genologis. Yang kelima, masyarakat teritorial dan masyarakat genologis. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong untuk hidup bermasyarakat. Yang pertama ada hasrat untuk membela diri sendiri atau membela diri dari kejahatan orang lain. Ada pula hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Ada pula hasrat untuk mengadakan keturunan. Ada pula hasrat untuk mengefisiensi waktu untuk bekerja. Adapun yang lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu perkumpulan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam bermasyarakat. Unsur-unsur hukum ada beberapa faktor. Yang pertama, hukum itu berisi larangan dan perintah. Yang selanjutnya, hukum dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas untuk pelanggar hukum itu sendiri. Ada pula beberapa fungsi hukum. Yang pertama, untuk menyelesaikan pertikaian. Yang kedua, sebagai alat kritik atau fungsi kritik. Yang ketiga, ada sarana sebagai alat penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai sarana terciptanya keadilan sosial. Yang kelima, sebagai ketertiban atau keteraturan masyarakat. Yang keenam, sebagai pelindung kepentingan manusia. Ada pula tujuan hukum. Tujuan hukum untuk menjamin adanya kepastian dalam bermasyarakat, dan hukum itu harus pula bersediakan kepada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan subjek hukum. Subjek hukum ialah suatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum.
subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu subjek hukum manusia atau person, yang kedua subjek hukum atau badan hukum atau right person. Di sini hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material itu sendiri adalah hukum yang berisi aturan, kepentingan-kepentingan, dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Dibagi menjadi hukum pidana, perdata, atau hukum dagang. Yang kedua adalah hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang berisi cara-cara mempertahankan dan melakukan hukum material. Dibagi menjadi hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Ada pula hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia, antara satu orang dengan orang lain atau satu orang atau lebih, yang menitik beratkan pada kepentingan orang itu pribadi. Yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negaranya. Contoh dari hukum privat itu sendiri adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, dan hukum acara perdata. Untuk contoh dari hukum publik itu sendiri adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Yang kedua hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Ada pula pengertian dari sumber hukum. Sumber hukum adalah apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan sifat memaksa, yang apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan diberikan sanksi secara nyata dan secara tegas. Ada pula sumber hukum material, yaitu yang pertama ada sudut sosiologi, sudut filsafat, sudut ekonomi, dan sudut sejarah, yang merupakan seorang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam bermasyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Ada pula pengertian dari seorang ahli kemasyarakatan atau sosiolog mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Ada pula yang dilanjutkan dengan sumber hukum formal. Sumber hukum formal ada beberapa, yaitu undang-undang, kebiasaan atau custom, keputusan hakim, traktat, pendapat para sarjana atau doktrin. Arti formal itu sendiri ialah setiap keputusan perintah. Ada pula pengertian arti formal dan arti material secara undang-undang. Secara formal, hukum ialah keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Secara material, hukum ialah sebuah keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk itu sendiri. Faktor yang menyebabkan suatu undang-undang itu berakhir adalah jangka waktu yang berlaku sudah ditentukan oleh undang-undang yang lampau. Yang kedua, adanya keadaan atau hal yang dimana undang-undang itu sudah tidak sah lagi. Yang ketiga, undang-undang dicabut secara tegas oleh instansi yang lebih tinggi. Yang keempat, telah diundang-undangkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang lama. Ada pula hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Yang kedua, ada ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau pengganti pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Yang kelima, ada peraturan presiden. Yang keenam, ada peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, ada peraturan daerah kabupaten atau kota.